Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan masih bisa kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita ulang-ulang juga kaji kita baca kini surah Al-An'am ayat 11. Lebih pendek ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardh thumma anzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Di ayat 11 surah Al-An'am Allah berfirman, kok masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya tentang keingkaran orang kafir dan musyrik. Jadi inyo mewacanakan, mengusulkan, meminta supaya Rasulku dari malaikat je lah. Bangga dari manusia wanah dingin lo kami aja. Tak semua yang ikut kalau manusia aja kan begitu. Lalu kemudian dikuncilah di ayat 11 surah Al-An'am, diperintahkan Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, siru fil ardh, ada kata Tuhan, berjalanlah kamu di muka bumi. Caliak-caliak bandalah. Ada perintah dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Tentu pesan untuk awak juga. Disuruh awak traveling. Pergi jalan-jalan. Para luju awak piknik. Orang cara pikirnya, cara pandangnya singkeh, pendek. Dek gara-gara perjalanannya masih singkeh. Kecil orang kini alun jauh berjalan aja lain. Masih lego-lego kandang je baru. Jadi sehingga takah koncek dalam tampuang je baru. Ibu-ibu kan lecok jalan-jalan je nak. Nampak dari video di bis pak jalan-jalan ke tinggi. Kemana? Solo. Kata yang merantau guys. Itu kan nan terorganisir itu, dan secara berjamaah. Adalah secara personal. Disuruh awak pergi cari lo kampung orang. Kan di kecil itu dia orang awak. Jauh berjalan, banyak dilihat, lamui duit, banyak dirasui. Jadi ungkapan itu sebenarnya itu merupakan bisa saja refleksi dari ayatku atau terjemahan dari ayatku, menyuruh awak untuk bergerak, berjalan awak. Pagi itu awak jalan-jalan
Tu baalai ko tongko, ko kamilah tutuo, ko jalan aja lai je. Karena dojo wisata religius Nah, lai harus jalan-jalan awak. Jalan lo kalalo je rumah ke rumahnya. Iko kadang-kadang para saya kalau ibu ya disuruh aja nak pergi ke Jakarta, nak apa-apa itu kan itu lo cerita kan. Para saya apa-apa kau kalau nyala cucu, kalau lama cucu anak di rantau je suami, kuih je suami, datunya Malayan, barang kene. Kikiro ketika anak eko barang kene dan diteleponnya siap. Indo ditransfer pitih beli tiket untuk amak aja nya. Abah dan abah kecil malah jawi lah namanya mau diubah dan segala macam. Tiga abah rumah. Tapi kan iyo lo tu syarat kau diubah lah. Kalau abah lah kau masuk anak tu nak lombuah lah. Hanya pemusan abah kau kecil. Jadi itulah istilahnya, dinamikanya bahwa pokoknya itu adalah memang awak disuruh lo untuk berjalan. Berjalan awak tentu para lulu awak mengana pulau, awak cuba renungkan pulau. Ketika awak pergi jalan-jalan tu, ada nak doa awak berjalan tu, pergi berjalan tu awak baca. Kalau awak dia auto lah berjalan, auto tu ada doanya yang menarik untuk awak beda, untuk awak telakah. Dari auto awak baca Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Tetap awak menyandarkan menyebut nama Allah terkait dengan kelancaran dan kemudian kesuksesan awak dalam perjalanan. Tetapi ada yang menarik untuk awak pahami dan awak hafal doa ketika auto lah berjalan. Jadi awak diperintahkan untuk berjalan, pergi rekreasi lah nama, piknik lah, traveling lah, pergi awak berjalan awak. Tetapi ketika awak pergi jalan-jalan tu ada kendaraan. Ketika kendaraan akan berjalan, doa awak baca itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sadika berkah satu tonggak ini banyak tonggak buang-buang dulu. Pertama dimulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lanjutkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Mulai dengan kalimat basmalah. Kemudian awak lanjutkan dengan pengakuan awak atas keagungan Allah. Allah Maha Besar. Lalu awak membaca oleh Subhanalladzi sakhara lana hadza. Maha suci engkau ya Allah yang menggerakkan kendaraan ini. Tak awak nak kamu ngarik kendaraan itu, tak sekedar sopir je dok. Wa kunci di situ Maha suci engkau ya Allah. Berarti kan tak ada kaitannya dengan lain, hanya Allah. Allah yang menggerakkan semuanya, kemudian menaklukkan semuanya. Wa ma kunna lahu muqrinin. Iko masuk lo pahami kajian tauhid awak, kajian paham awak. Wa ma kunna lahu muqrinin, dak ada kemampuan dek kami untuk menggerakkan pada. Apa di dalam awak membaca doa ketika Bismillahirrahmanirrahim itu dimulai lo dengan awalnya itu adalah wa ma qadarullaha qadra
haqqa qadrihi. Jadi kemampuan awak, kekuasaan awak untuk melakukan sesuatu itu tidak ada yang nyata. Semata-mata itu adalah kekuasaan Allah. Wa ma kunna lahum mukrinin, berarti awak katakan di dalam diri awak tidak ada kemampuan dari kami untuk menggerakkan kendaraan, menggerakkan kaki, mengayunkan tangan dan segalanya. Tidak ada kemampuan awak. Berarti kan awak sadari tu kelemahan diri awak. Wa awali dengan maha suci engkau ya Allah. Sakhara itu bahasa letterleknya adalah menghinakan, menaklukkan. Kok oto kok kan bisa lihat, kok kendaraan dulu mungkin kendaraan kalau oto je lewat. Dulu kendaraannya oto, kudo. Jadi yang menaklukkan semua kendaraan itu supaya dia lihat, setir kau melewat-lewat, kau semacamnya. Itu semuanya adalah dalam pengakuan dan keyakinan awak semata-mata adalah Allah yang punya kekuasaan. Wa jalaka diri awak wa ma kunna, dan tidak ada kami lahu mukrinin. Tidak ada kendali kami, tidak ada kuasa kami, tidak ada kemampuan kami. Jadi tidak ada awak. Diwana de Allah. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami kepada Allah akan kembali. Berarti kasadunya itu adalah kembali kepada Allah. Awak kini merasa mampu, awak kini merasa kuat, awak merasa kuasa, merasa talo jadi awak. Dan sebenarnya semuanya itu kembali kepada Allah. Dan punya adalah Allah. Itu kau pahit mengaji tentang jalan-jalan. Dalam bacaan doa awak, ketika awak pahit jalan-jalan atau pahit melakukan suatu perjalanan, lah menggari kendaraan waktu tadi, awak iktikadkan di dalam diri awak yang menaklukkan, mengendalikan, yang memampukan, yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah. Lanjutan doa itu ketika baca Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Adalah 3 permintaan awak. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada engkau, berkehendak kepada engkau, menginginkan fi safarina, di dalam perjalanan kami ini, atau nak diminta dewa, ana wa inginkan al birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Dan pertama minta kebaikan, keselamatan, minta supaya perjalanan yang awak lakukan itu adalah perjalanan yang isi kandungan dalam perjalanan itu adalah yang baik. Bukan perjalanan yang bernuansa maksiat, bukan jalanan sesuatu yang tidak diinginkan, tapi adalah perjalanan ada muatan kebaikan. Nah, awak makasih adalah bayi awak berjalan-jalan, ada nampak dewa alam pemandangan indah. Kalau nampak pemandangan indah dewa awak baca subhanallah, subhanallah. Jadi perjalanan waktu ada misi kebaikan di dalamnya. Tapi kalau ada agenda perjalanan yang di dalamnya adalah misi maksiat, maka berselindung awak kepada Allah. Terhindar awak dari itu. Kalau ada motif, contohnya anak kini, Pak, awak pergi jalan-jalan, kamu jalan-jalan, awak pergi mendaki gunung, boleh. Awak pergi mendaki gunung Rinjani, boleh. Jauh siapa pergi? Awak pergi jauh itu semacamnya, walah. Tengah malam, perjalanan jauh itu semacamnya. Mungkin dari awalnya tidak ada apa-apa, wallahu alam.
Kalau yang ikhtilat, kalau laba campur-campur beku atau yang dikhawatirkan potensi maksiat terjadi, ya hindari. Kan itu. Karena memang kini kok dalam mendidik anak kan perlu diproteksi. Kadang-kadang keinginan ada, tapi kadang-kadang kondisi yang membentuknya seperti itu. Keadaan, kesempatan, peluang, kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Mengkomentar Allah Ta'ala dalam perjalanan waktu yang pertama adalah albirra, ada kebaikan, eloknya deh, rancaknya deh, wattaqwa, supaya awak bisa membiak iktibar dalam perjalanan waktu, meningkatkan ketakwaan awak kepada Allah. Semakin dake awak kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Bayu merantau sampai orang lain dicari awak kampung orang di lebih parah lu orang sekolah tampe lain di kampung awak gila sih di belakang surau ada banda ayam mengalir. Jadi kalau orang tak pernah mencari air itu, apa mencari air itu di gambar. Atibo di kampung air dia. Ambo kan pernah karajo di Jambi, payah bo di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Di situ tu je tak ada orang pakai oto, orang pakai bidua sebenarnya. Harta kekayaannya itu ada parkir di rumah, di muka rumah itu bidua. Karena jalan raya itu yo air itu tadi. Jadi pai rumah tu daya ko dona onda ti biduk tu bego ko beberapa titik daratannya. Itu. Jadi bangkoi Abu dak pernah mencumulu pengalaman di situ, ya Allah. Mencari keadaan orang takaku, ya bersyukur awak lagi di kota, di perlintasan, kemudian lai rami, petang embo, pailo karena gue kakapalo foto, kapalo kampung foto, nagari Batu Gadang, masuk jalan, umpah di jarak jauh-jauh, baak kira pai kalapau keluar itu surau aja jauh. Kalam-kalam karambi aja namanya. Tak tu dah awak kau lagi berjalan pi ka surau kau tarangnya. Ado jalan sakurang-kurang ledu jalan PNPM ya. Ale nampak je awak nak dolo nang kalam Rasul. Alhamdulillah bersyukur awak. Banyak no syukur bangko para lujo awak mencari kampung orang tu di sinan tumbuh rasa bersyukur awak. Tumbuh rasa bertakwa awak. Karena memang dalam perjalanan itu awak bisa mengambil iktibar. Dek karena banyak dan wak caliak tentu ada perbandingan ada plus minus. Kiro yuanca kampo wak salamoko wak kesal dek lalu dapat dua perbanding leh. Bangko nak mau dicaliak katih jadi dicaliak lo ke bawah, tumbuh rasa bersyukur awak. Kalau caliak kata awak dapat deh qanaah. Itu benar dan di doa-doa dan dibaca di tempat-tempat yang mustajab. Allahumma qani'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah aku qanaah, merasa cukupkanlah ya Allah atas segala rezeki yang telah Engkau berikan. Ana nado dia awak merasa cukup awak. Bersyukur awak dengan Allah itu. Tapi dan terjadi dia awak selama kau dan dia awak bak. Kurang ni, celiak durang ni, kurang takah kuat ni. Awak ingin lo takah ni durang. Padahal orang kau mana ingin lo nak takah awak suanai. Tapi dia tidak merasa bersyukur. Itu benar dan dimantapkan dalam doa awak. Allahumma qani'ni bima razaqtani. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa qanaah, sifat qanaah, merasa cukup.
Dia kan teori orang kayu bukan sebenarnya kok. Kayu itu kan ketika butuh jual tu terpenuhi dewa standar itu. Tapi kalau dipaturi ada pasu, maka di situ lah para lu mengaji tasawuf tu, mengaji ihsan. Kan mengaji ihsan apa itu? Kini kau dan dibutuhkan tu lah dengan dunia yang hedonis kita orang ini. Tak sekedar kajian-kajian yang ala nama itu, yang nyata saja orang awak kau sebenarnya konsumtif, tapi merasa cukup. Itu ya kan tak mudah dah. Tak mudah dah. Awak dapat dia tentu lebih dia terima. Lebih yo dari nana dulu orang. Jangan kalah lain. Jangan kurang lain. Podo dah nak buat. Yo para lu yo buat kana-kana yo diri awak dengan mengaji tasawuf, mengaji tarikat, marasuan supaya awak menjadi orang yang bersyukur. Nah, kemana tadi tu? Jadi doa nak minta ke Allah Ta'ala birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Dan kategorinya adalah dapat dia agenda waktu, kegiatan waktu, amal perjalanan waktu adalah perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Berarti kita nak manungan dalam awak membaca doa tadi tiga tadi minta awak Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa ma minal amali ma tarda. Ya Allah meminta kami ya Allah yo dapat de perjalanan kami ko perjalanan yang misinya adalah misi kebaikan, kemudian bernilai takwa di sisi Allah, dan amal karajo agenda tujuan perjalanan waktu adalah perjalanan yang diredoi. Ikokos soal harapan terhadap perjalanan waktu tadi. Dan kedua, Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna mu'dahu. Ya Allah, lancarkanlah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah perjalanan jauh tu rasui. Kan itu. Makwe kalau orang pai haji atau umrah tu atau ketika naik pesawat tu dibaca doa di sorahan. Tahun 2024 itu kan bertugas sebagai pembimbing ibadah. Iko bakanan tadi ko bakai ngien ka jamaah doa ko tadi Allahumma hawwin alaina safarana hadza, ya Allah lancarkanlah, mudahkanlah perjalanan kami, watwi anna bu'dahu, dake Allah rasul dan jauh aku lamole ko jauh hele ko ko pai contohnya dari Makkah ke Madinah ni tu lamole ko jauh hele pada jam lain. Itu dimintaan di dalam doa waktu dak ke Allah rasoe perjalanan wala jauh. Nama perjalanan jauh apa panik ada kena belum? Kau anu tipi pigu ada lagi je. Panik deh, kaki sambung deh. Tapi awak minta ke Allah Taala perasaan awak kuat dan jauh aku dak ke rasoe. Sabanta ya rasoe. Itu jawab wi anna mu'dahu. Maka awak kan disuruh awak berjalan itu perjalanan yang jauh bisa awak enjoy, awak menikmati perjalanan itu. Perjalanan yang dinikmati, maka yang jauh itu terasa sakit. Tapi kalau awak nak menikmati gresek-pesek je, esong subuh kidam, itu dia gelisah. Kalau lagi gelisah tu nak nakik dia jauh aja wak. Dak nyamannya wak, dak tanang gua kepangana ko lah no ya. Jadi pikiran, perasaan. Kalau seandainya perasaan tu lah tak stabil, ada dole. Rasa aja tu. Maka iko minta di dalam perjalanan waktu rasa yang jauh tu dekat. Kami tahu ada jauh ada dekat. Kalau nak sulit mudah ni. Katakan sebentar saya jadi apa lah bagi nampak lalu je lalu lagi boleh jawab je
Kalau diminum apa itu? Uh, apa nama tadi? Antimo. Benda antimo tu lah dua lalu aja tu lah dibuat ya alhamdulillah. Padahal awak membaca ketika awak sakit tujuan awak tu baca doa, lah timbul tujuan awak baca doa. Jadi maknanya dalam perjalanan itu dapat dia nak lalu je awak. Dicaliak karena kata Allah Taala fanzuru, caliak pemandangan, bisa awak bersyukur, caliak keluar atau mata tu. Di situ banyak pelajaran nampak dia awak. Kecil Aju Andre caliak ke bawah, dia bentuk sambutnya bentuk aja. Kira dia ada sambut ego dia dah kacau pesawat dia tu, lah yang sambut nampak. Jadi maknanya di dalam perjalanan itu pun minta awak ketenangan jiwa awak. Artinya dalam kehidupan lah, gambaran kehidupan. Itu adalah dalam perjalanan. Tetapi dalam doa awak tu, karena dulu orang nawak tinggal, anak awak nawak tinggal, harap tua awak nawak tinggal. Dalam perjalanan awak tu, awak baca, Allahumma antas sahibu bis safari. Ya Allah, engkau yang menemani, engkau yang mengiringi, engkau yang melindungi perjalanan kami. Lah menyanda wa Allah Ta'ala, antas sahibu bis safari. Allah yang menemani perjalanan, maka hati yang menjadi tenang, menjadi tentram, nyaman, bahagia. Kan penting aman, nyaman dan bahagia. Abu petang anak awak pesantren kan lagi masa pengenalan. Abu gue cerita adalah lingkung pesantren itu aman, nyaman, bahagia dan menyenangkan. Takatulah dalam perjalanan awak tu aman lo awak, nyaman awak menyerah ke Allah Taala. Allah yang menyertai perjalanan awak. Berarti awak menyatakan bahwa Allah yang memberikan perlindungan dalam melakukan perjalanan. Tak bisa ya awak kecawaknya. Lalu wal khalifatu fil ahli. Alaik awak untuk menjaga dan di rumah tak kata pula. Kan awak kapai perjalanan kau kan awak je fikir dah. Dan di rumah dipikir pula. Anak awak, cucu awak, makanya orang dalam melakukan perjalanan itu kan dilapih di keluarga, di dada-dadahnya di keluarga. Artinya adalah awak menyatakan Allah yang menyertai perjalanan awak dan di rumah dan tinggal takatulunyo merasa aman dan nyaman. Dan kepergian awak lalu kemudian menimbulkan masalah bagi dan tinggal. Itu tadi bayi bini ampulai balai. Alah, macam ganggunya ampulai lah ke rumah ni. Bini bayi di telefon dia nak ke Jakarta. Nampulai kalau lah 8 malam menciki luar je lah. Alah ibu buat ti je lah. Itu artinya adalah bahwa memang dalam perjalanan itu ada beberapa pesan dan kemudian hal-hal yang harus dikerjakan dan dipahami. Itu nak minta awak. Pertama awak menegaskan tentang kekuasaan Allah, minta awak dalam perjalanan awak itu semuanya aman, lancar dan membahagiakan, menyenangkan. Lalu kemudian berikutnya adalah Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lelahnya perjalanan. Dan resah itu tadi ya, kelelahan kan panik awak tu, latih awak, rangki awak, meminta awak Allah Taala berlindung awak Allah Taala supaya jangan perjalanan awak perjalanan yang melelahkan. Panik yo panik, lelah yo lelah, tapi yang memberikan rasa kuat di dalam diri awak dan tidak lelah tu awak Allah Taala. Berlindung awak kepada Allah Taala supaya awak terhindar dari miwa'sa'is safar, kelelahan di dalam perjalanan.
Alai minta awak ke Allah Ta'ala wa kabatil manzor. Berlindung awak ke Allah Ta'ala. Kok tiga nak minta perlindungan. Dan keduanya, dan tadi dan pertama adalah minta awak ke Allah Ta'ala berlindung kepada Ta'ala kelelahan di dalam perjalanan. Yang kedua adalah kabatil manzor, yaitunya pemandangan yang menyedihkan. Jangan nampak dewa beko alai nenda elok-elok nak membuat ibu, jangan ada kecelakaan, jangan ada nampak dewa peristiwa tabrakan berdarah-darah, stres awak ni. Apalagi awak agak histeris lo mencelik darah dan segala macam. Atau pokoknya nangka merusak pemandangan awak lah dalam perjalanan. Tapi apa nan dipacali ada Allah Ta'ala, bisa saja itu adalah menjadi iktibar dan pelajaran. Tetapi awak memohon kepada Allah Ta'ala, pokoknya jangan membuat hilang mood awak dalam perjalanan. Itu wakabatil manzor. Dan ketiga apa? Wasu'il mengqalab. Jangan sampai beko baliaknya awak, baliak yang menyusahkan. Alaya tu wasu'il mengqalab fil mali wal waladi wal ahli. Jadi jangan sampai keluarga awak, anak awak, anak tua awak lalu kemudian membuat susah. Itu mana mengkue di dalam perjalanan itu banyak sekali iktibar, banyak sekali pelajaran. Nah, terkait dengan ayat sabaleh, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, siru fil ard, berjalanlah di muka bumi, lakukanlah perjalanan. Cali-cali ala fanzuru, summanzuru, kemudian perhatikanlah. Cali-cali kaifa kana akibatul mukadzibin. Bagaimana kemudian kesudahan, ending, akibat dari pekerjaan mereka yang mendustakan. Jadi ba'a resiko. Sesudah itu apa yang terjadi kalau dia mengicuah balik. Kan bangkoi mencari contoh kanan sudah, mencari tuah kanan mandang. Bangko menjadi pelajaran dewa. Bangko ada orang bidang ditambah calai panakia pisau sirawi, ambiak galah batalin tabuang, silodang ambiak kadiru. Satitiak jadikan lawi, sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Nah, maksud dari ayat kau tadi adalah betapa peristiwa-peristiwa sebelumnya orang-orang yang mendustai Rasul-Rasul Allah, mengingkari Rasul-Rasul Allah, mereka mengalami kehancuran, mereka binasa, mereka kemudian menjadi orang-orang yang gagal dengan datangnya azab Allah akibat dari mereka berdusta. Jadi kapan jelek contohkan sudah dari perjalanan itu. Perjalanan itu kan bisa saja perjalanan fisik, bisa juga adalah perjalanan intelektual. Kan dikolo kok. Perjalanan intelektual wak baca sejarah kalah membaca perjalanan itu. Bahas sejarah perjalanan Nabi, perdagangan Nabi dari Makkah ke Madinah sampai ke negeri Syam. Baraja wa perjalanan itu bacalah peta. Mana negeri Syam kau, negeri Yordania, Jakit Madian, kemudian Syria, Lebanon, Palestina, Mesir. Di situ gambaran tentang perjalanan literasi, literatur atau perjalanan intelektual dari Dawa Bajulah ke gambar lo sekali itu. Jadi bisa mengambil itibar, bisa mengambil pelajaran awak. Maka apa yang Allah perintahkan kepada Rasul, kepada sebelumnya adalah kepada orang-orang yang kafir dan ingkar untuk bisa belajar dari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Dan bagi awak sebagai umat Nabi Muhammad, bisa lo awak mengambil pelajaran. Kehebatan dari orang awak perlu membuat sebuah filosofi. Alam takambang jadi guru, berarti membawa baraja ke alam. Itulah disebut dengan sekolah kehidupan, kampus kehidupan. Guru itulah
pengalaman itu. Pengalaman adalah guru yang paling hebat. Pengalaman hidup. Dapat lo cerita-cerita orang tua waktu tadi itu penting lo tuh bahas sejarah, mendengar cerita-cerita orang tua waktu. Dulu kan mendengar cerita mama awak dipacak-pacak kakinya bercerita. Kini kan bila lo lah datang kata lo. Pokoknya mendengarkan cerita sukses atau parasen nasib-nasib dari orang tua awak bisa menjadi inspirasi dan bisa memotivasi. Itulah kira-kira ulang kaji awak pagi kini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.